Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak senang sekali pagi ini Ibu dapat menemani kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mari kita juga berdoa ya anak-anak, agar pandemi ini segera berlalu, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran di sekolah tatap muka seperti biasa. Anak-anakku semua, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang teks laporan hasil percobaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ya mendapatkan informasi baik dari radio, televisi, surat kabar, ataupun dari buku-buku pelajaran, ya. Setiap hari kita dipenuhi berbagai informasi, sehingga informasi ini menjadi penting dan menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kemampuan membuat teks laporan dan memahami teks laporan itu sangat penting anak-anak untuk kehidupan kita, ya. Teks laporan hasil percobaan dapat kita temukan di buku referensi, di ensiklopedia, di dokumen, buku panduan, laporan eksperimen ketika kalian melakukan percobaan pada mata pelajaran IPA misalnya, ya, atau ketika kalian melakukan presentasi kelompok. Nah, tujuan teks laporan utamanya adalah untuk mengklasifikasi, untuk mendeskripsikan, untuk menggambarkan, dan memberikan informasi yang faktual. Nah, ingin tahu lebih banyak tentang teks laporan hasil percobaan? Mari kita lihat kompetensi dasar berikut ini ya anak-anak. Nah, ada 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk materi teks laporan hasil percobaan. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaannya sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah 1. Diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dan ciri teks laporan berdasarkan teks yang dibaca. Kemudian yang kedua, kalian dapat membedakan jenis laporan berdasarkan isinya. Yang ketiga, kalian dapat menyalin teks laporan percobaan yang dibaca menjadi kalimat dengan logis dan padu. Dan yang keempat, kalian dapat mendata unsur yang terdapat dalam struktur teks laporan percobaan yang dibaca dengan tepat. Nah, anak-anakku semua, di kelas 7, kalian sudah mempelajari teks laporan. Sebagai pengingat kembali ya, bahwa teks laporan itu adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Contohnya, ketika kalian memberikan laporan informasi tentang makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, dan makhluk hidup non-hidup seperti sepeda dan samudera. Nah, kita akan bahas lebih dalam ya tentang teks laporan hasil percobaan. Nah, materinya, ruang lingkupnya, yaitu kita akan memahami pengertiannya, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Kita juga akan belajar menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Kemudian kita akan memahami struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang terakhir nanti, diharapkan kalian dapat menyusun teks laporan percobaan karya sendiri. Baik anak-anak, kita akan bahas materi kita yang pertama ya, tentang pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Nah,
Teks laporan percobaan ada kata kuncinya nih anak-anak, yaitu teks. Teks itu berarti bisa berbentuk tulisan ya. Kemudian ada kata laporan. Laporan itu berarti segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Kemudian ada kata hasil percobaan. Anak-anak, hasil percobaan itu adalah eksperimen, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Kalian sering ya melakukan eksperimen, terutama pada mata pelajaran IPA. Ya, kalau begitu apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil percobaan itu? Betul sekali, teks laporan hasil percobaan merupakan tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Bisa dipahami anak-anak untuk teks laporan hasil percobaan? Ya, nah ciri-ciri teks laporan percobaan. 1. Teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan atau penelitian disertai pemecahannya. Ya, ketika kalian mengamati pertumbuhan dari kacang hijau menjadi toge misalnya, ya. Nah, teksnya itu disusun berdasarkan hasil percobaan kalian, pengamatan kalian, dan penelitian kalian, dan diharapkan bisa menemukan pemecahannya. Kemudian ciri yang kedua, pembahasan masalah dalam teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta atau kebenarannya dapat diuji. Ya, ketika kita melakukan percobaan, maka data-datanya harus sesuai dengan yang kita amati, ya, dan kebenarannya pun harus bisa dibuktikan. Kemudian yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Ya, nanti penulisannya untuk teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur teksnya ya nak ya. Kemudian disusun secara runtut dan sistematis. Yang keempat, ciri teks laporan percobaan adalah menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. Ya. Kemudian yang kelima, teks laporan percobaan itu ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Yang keenam, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Nah, ini anak-anak ciri-ciri dari teks laporan percobaan yang akan kita buat nanti. Sudah siap semuanya ya untuk membuatnya? Nah, sebelum kita membuat teks laporannya, kita juga harus memahami fungsi dari teks laporan percobaan. Fungsinya untuk apa sih teks laporan percobaan itu? Nah, fungsi yang pertama tentu saja adalah sebagai sumber informasi. Kemudian yang kedua, sebagai bukti, baik itu untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Yang ketiga, yaitu tentu saja sebagai dokumentasi dari kegiatan yang telah kita lakukan. Kemudian yang keempat, teks laporan percobaan berfungsi sebagai pemecah masalah. Dan yang terakhir, tentu saja sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap percobaan yang telah kita lakukan. Anak-anakku semua, tadi kita sudah bahas ya tentang pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Nah, supaya kalian memiliki kemampuan mahir dalam mengidentifikasi teks, sekarang kita coba berlatih dulu ya. Ada latihan di halaman 10 dan 11 buku paket ya. Silakan kalian jawab pertanyaannya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Teksnya yaitu yang pertama adalah teks tentang sepedaku. Coba kalian identifikasi teks ini tergolong teks apa ya? Begitu juga dengan teks yang kedua, yang tentang fixed gear. Ya, teks ini tergolong teks apa ya anak-anak? Kemudian yang ketiga, kita identifikasi bersama. Kalau yang ini teksnya tentang sepeda dan jenis-jenisnya. Kira-kira teks ini tergolong ke dalam teks apa ya? Yuk, mari kita berlatih terlebih dahulu ya dengan menjawab 5 pertanyaan berikut ini, ya. Baik anak-anak.
Semoga pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat ya. Sampai bertemu di pertemuan mendatang. Jika ada pertanyaan, boleh kalian japri ke Ibu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.